Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk mengikuti tugas ospek prodi pendidikan fisika tahun 2020. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok STOKS. Yang pertama, Ayu Lailatul Nikmah dengan NIM 202 1010 2006. Yang kedua, Muhammad Ivan Syahila dengan NIM 202 1010 2025. Yang ketiga, ada Nadia Putri Anggraini dengan NIM 202 1010 2042. Yang keempat, ada Nilam Cahya Kusuma Ningtyas dengan NIM 202 1010 2045. Lalu ada juga Mamta Safina Mardadilah dengan NIM 202 1010 2085. Selanjutnya ada Helmi Alfiatur Rahmah dengan NIM 202 1010 2093. Lalu ada M Asauddin Syirkuh dengan NIM 202 1010 2094. Lalu ada Muhammad Ilham Maula dengan NIM 202 1010 2115. Selanjutnya ada Almirah Dafa Tagita dengan NIM 202 1010 2121. Kami akan menjelaskan mengenai materi STOKS yang juga merupakan nama kelompok kami. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai hukum STOKS. Hukum STOKS berbunyi bahwa suatu benda atau bola yang bergerak dalam fluida yang diam, maka benda tersebut akan mendapatkan suatu gaya gesek, yang mana gaya gesek tersebut arahnya berlawanan dengan arah gerak benda tersebut dalam fluida. Gaya gesek yang terjadi pada permukaan benda yang bergerak dalam fluida akan setara dengan kecepatan relatif gerak benda tersebut dengan fluida. Hambatan yang terjadi pada gaya gesek tersebut disebabkan oleh fluida yang menempel pada permukaan benda dengan fluida sebelahnya. Berbicara mengenai hukum Stokes, tentunya tidak lepas dengan yang namanya viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas merupakan suatu ukuran kekentalan daripada fluida, yang mana akan mempengaruhi gerak daripada benda tersebut. Semakin besar viskositas atau kekentalan suatu fluida, maka fluida tersebut akan sulit mengalir. Tentu saja, dengan sulit mengalirnya fluida tersebut, benda akan sulit bergerak pada fluida tersebut. Sebaliknya, bila semakin kecil viskositas pada suatu fluida, tentu saja fluida tersebut mudah mengalir dan dapat dipastikan benda tersebut akan mudah bergerak pada fluida dengan viskositas yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Anggraini, NIM 2002 1010 2042. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunyi dari hukum Stokes. Hukum Stokes berbunyi, jika suatu bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka bola itu akan bekerja suatu gaya gesek dalam bentuk gesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak bola itu sendiri. Dapat digambarkan seperti ini. Nah, kelereng bergerak ke arah bawah yang berlawanan dengan arah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahya Kusuma Ningtyas, NIM 2002 1010 2045 dari Program Studi Pendidikan Fisika Kelompok STOKS. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih hukum Stokes itu terjadi? Hukum Stokes terjadi karena gaya gesek antara suatu permukaan benda padat yang bergerak dengan fluida akan sebanding dengan suatu kecepatan relatif gerak benda ini kepada fluida. Hambatan gerak dalam fluida disebabkan gaya gesek antara bagian fluida yang melekat ke permukaan suatu benda dengan bagian fluida di sebelahnya. Gaya gesek tersebut sebanding dengan koefisien viskositas fluida. Viskositas sendiri adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar atau kecilnya gesekan di dalam fluida. Di dalam hukum Stokes sendiri, makin cepat gerakannya, makin besar pula gaya geseknya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sir George Gabriel Stokes. Sir George Gabriel Stokes adalah seorang fisikawan dan matematikawan Anglo-Irlandia yang lahir di County Sligo, Irlandia. Stokes menghabiskan seluruh karirnya di Universitas Cambridge
di mana dia menjadi profesor matematika Lukasian dari tahun 1849 sampai kematiannya pada tahun 1903. Sebagai seorang fisikawan, Stokes memberikan kontribusi penting pada mekanika fluida, termasuk Navier menghidupkan persamaan dan optik dengan karya penting tentang polarisasi dan fluoresensi. Sebagai seorang matematikawan, ia mempopulerkan teorema Stokes dalam kalkulus vektor dan berkontribusi pada teori ekspansi asimptotik. Stokes bersama dengan Felix Hope Seyler pertama kali mendemonstrasikan fungsi transport oksigen hemoglobin dan menunjukkan perubahan warna yang dihasilkan oleh aerasi larutan hemoglobin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Safina. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Nomor NIM saya 2002 10102085. Saya dari kelompok 9 Stokes. Saya akan membahas tentang rumus Stokes, yakni Fs sama dengan 6pi kali R kali V kali N, di mana Fs adalah gaya gesek, R adalah jari-jari benda, V adalah kecepatan jatuh dalam fluida. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadin Sirko dengan NIM 200210102094. Ingin memberikan sedikit contoh tentang penerapan hukum Stokes dan viskositas. Jadi yang pertama adalah pelumas pada mesin yang biasa kita sebut oli. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi gesekan-gesekan yang ada pada komponen-komponen yang ada di dalam mesin. Karena di dalam mesin sendiri spare part itu ada ratusan yang bergesekan. Maka dari itu dibutuhkan oli sebagai pelumas untuk mempermudah gesekan-gesekan yang terjadi, yang kemudian akan membuat mesin tahan lama dan panjang umur dan tidak cepat rusak. Kemudian contoh lainnya itu seperti minyak goreng, ya, pada proses penggorengan ikan semisal. Jadi semakin tinggi suhu yang ada, maka viskositas pada minyak goreng akan semakin mengecil. Kemudian contoh lainnya itu mengalirnya darah pada pembuluh darah vena pada manusia. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat dengan NIM 200210102115 dari kelompok Stokes. Di sini saya akan mencoba menjelaskan penerapan hukum Stokes pada air dan minyak. Hukum Stokes berbicara mengenai kekentalan suatu fluida. Oke, untuk sekarang mari kita contohkan pada air dan minyak. Yang pertama, mari kita jatuhkan sebuah bola kecil ke dalam sebuah kubangan air. Maka apa yang akan terjadi? Maka bola tersebut akan melaju dengan cepat dan air itu pun akan menghasilkan muncratan. Kenapa bisa terjadi muncratan? Karena di dalam air tersebut tidak ada gesekan udara atau hambatan udara yang menghambat laju dari bola kecil itu di dalam air. Untuk yang kedua yaitu minyak. Mari kita jatuhkan sebuah bola kecil ke dalam suatu wadah yang berisi sebuah minyak. Maka apa yang akan terjadi? Ketika bola kecil itu sampai di minyak tersebut, maka laju dari bola tersebut akan menghambat atau terhambat. Kenapa? Karena di dalam minyak tersebut terdapat gaya gesek atau hambatan udara, sehingga bola tersebut mengalami terhambat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almirah Dapadekita, NIM 211102121 dari kelompok 9 Stokes. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu contoh fluida yang dapat digunakan untuk viskositas, yaitu minyak. Minyak merupakan salah satu contoh fluida yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Minyak merupakan bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida. Minyak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat karena mampu menghantarkan panas dengan baik. Salah satu manfaat dari perubahan viskositas yaitu kita dapat mengetahui kualitas minyak yang baik dan yang tidak. Dengan cara semakin tinggi penurunan viskositas, maka menunjukkan bahwa minyak tersebut tidak cukup baik untuk digunakan. Sekian.